saya di Mulyono Channel. Hari ini kami berada di tengah-tengah kebun sawit di Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten Pasangkayu. Kami akan memperlihatkan tentang lingkungan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan di samping saya ini adalah salah satu direktur manufaktur yang ada di salah satu perusahaan di Kabupaten Mamuju Tengah. Oke, sekarang kita akan melihat gimana sih perkebunan sawit atau area lingkungan perkebunan yang ada di Kota Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, mari kita saksikan. Oke. Sekarang kita berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di mana di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu penyuplai CPO dan minyak goreng yang ada di Indonesia. Ya, jadi beginilah kondisi yang ada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Bisa kita lihat, ini adalah perkebunan sawit, ini pohon sawit dengan usia dikira-kira ya 15, 10 sampai 20 tahun yang ini. Dan kita bisa rasakan bagaimana kesunyian yang ada di tengah-tengah perkebunan sawit. Dan ini kita lihat tidak ada orang yang lewat, tidak ada orang yang lewat. Jadi ini merupakan jalur menuju perusahaan. Ya, ini kita ada motor yang lewat satu. Dan bisa kita lihat di depan kita ini adalah hamparan yang luas. Ini sebenarnya adalah dulunya ini dulunya adalah sawit, cuma ditebang ya karena sudah tua, atau biasa disebut dengan replanting. Ditebang yang tua kemudian ditanam kembali dengan yang masih muda gitu. Tujuannya sebenarnya adalah supaya tanaman itu lebih produktif lagi, karena yang tua sudah tidak terlalu berproduktif dan kemudian panennya juga sudah mulai agak susah atau agak repot. Jadi tujuan replanting itu adalah untuk meremajakan pohon sawit. Ya, jadi di sepanjang jalan ini kita bisa lihat kendaraan satu-satu lewatnya. Jadi kalau seandainya kita lewat malam-malam di sini, ya ini bisa membuat badan merinding ya, karena di sini juga pasti banyak pocong-pocongnya, banyak hantu-hantunya, seperti itu. Ya, jadi teman saya, kenapa saya bilang bahwa di sini banyak pocong-pocongnya, banyak hantu-hantunya? Karena di samping saya ini adalah korban daripada pocong dan hantu. Ya, saat itu dia menjelajahi perkebunan ini, dan saat itu dia ditemani hantu dengan pocong-pocong. Ya, jadi kita berada di hutan-hutan belantara di Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten
Mamuju Utara, atau sekarang diganti dengan Kabupaten Pasangkayu. Mungkin begitu Pak Cok? Ya, seperti itu. Jadi kebetulan ini masih jomblo juga ya. Siapa tahu yang nonton video ini yang janda-janda yang belum yang pengen punya suami, ya bisa mendaftar melalui kolom komentar ya yang tersedia di bawah video. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat di tengah-tengah kebun sawit ini juga sebenarnya, walaupun di tengah perkebunan, tetapi di perusahaan menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang ada di lingkungan perkebunan. Dan ini adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau perumahan untuk para karyawan. Ya, jadi teman-teman, di lingkungan perusahaan industri pengolahan CPO atau pengolahan TPS, jadi para karyawan atau masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan itu disediakan fasilitas pendidikan, termasuk transportasi untuk siswa yang ingin menuju ke tempat sekolah. Jadi ya, walaupun di tengah-tengah sawit ya, tapi pendidikan juga tidak ketinggalan ya. Jadi sangat bagus lah. Masyarakat di sini cukup harmonis, walaupun berada dalam lingkungan yang heterogen. Dan seperti inilah jalan yang ada di perkebunan sawit. Jadi bisa kita lihat, itu saya kasih lihat dulu perkebunan sawit ya. Kita berada di ketinggian ini, sehingga sepanjang kita melihat atau sejauh kita pandang itu adalah perkebunan sawit. Ya, sejauh kita pandang itu adalah perkebunan sawit ya. Dan saya berada di ketinggian atau di pegunungan. Dan ini adalah kondisi jalan yang ada di perkebunan sawit. Jadi kondisi jalan yang menuju ke perusahaan sawit atau yang berada di lingkungan perkebunan sawit itu boleh dikata hampir semua tidak di aspal ya. Jadi hampir semua tidak di aspal ya. Inilah sawit-sawit. Jadi di gunung-gunung juga itu dipenuhi dengan sawit, baik di dataran rendah maupun di pegunungan, semua penuh dengan sawit. Seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk informasi, harga sawit di Sulawesi Barat itu sekarang berkisar antara 1.000, 2.700 sampai 2.900. Itu sebenarnya tergantung dari jarak sawit dengan perusahaannya, seperti itu. Jadi semua tidak sama ya. Tapi sebenarnya kalau ya seperti itulah. Nah ini dan bisa kita lihat banyak sapi juga yang bertengger di bawah pohon sawit ya. Jadi di perusahaan itu, di perkebunan sawit itu sebenarnya ada dana-dana sosial atau biasa disebut dengan CSR ya, yang dicairkan ke masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah perindustrian kelapa sawit. Jadi hampir di semua perkebunan itu selalu ada ternak
sapi ya, selalu ada ternak sapi gitu. Banyak hewan atau banyak ternak sapi yang ada di area perkebunan ya. Jadi kita mau keluar dan ya ini di palang, tapi kita berhasil keluar. Oh ya, makasih banyak. Ya, seperti itu. Jadi sudah kita keluar dari lingkungan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Ini bisa kita lihat di luar juga, ini adalah perkebunan masyarakat. Sebenarnya mereka ini di sini dibina oleh perusahaan ya. Ini adalah perkebunan masyarakat, perkebunan sawit masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. Ya, kita sudah berada di perkampungan Martanajaya ya. Bisa kita lihat di sini ada juga pura. Jadi di sini sebenarnya banyak orang Bali dan orang Jawa ya, dan mereka hidup rukun di sini, rukun dan harmonis. Jadi kalau di perkampungan, kalau sudah di luar perusahaan itu, ini kita lihat ini jalannya sudah di aspal, sudah bagus lah. Ya, jadi ini sebenarnya perkampungan di sini ini tidak terlalu tidak terlalu jauh dengan kota Pasangkayu. Jadi akses dari pusat kota itu tidak terlalu jauh ya. Dan bisa kita lihat di sini juga di samping masyarakat berkebun juga melakukan penangkaran walet ya. Itu ada rumah walet. Di sini juga ada masjid. Jadi di sini masjid, pura, ada juga gereja. Ya, mereka dekat juga, selalu berdampingan dan itu tidak ada masalah kalau di sini. Jadi sebenarnya di bagian pelosok itu hidupnya itu sebenarnya itu lebih tenang ya, walaupun berada dalam suatu perbedaan. Cuma kan yang agak panas itu di para politisi kita yang berada di pusat sana ya, yang selalu menampilkan hal-hal atau seperti buzzer yang selalu mengutarakan atau melontarkan kata-kata yang sangat sensitif dan memanaskan suasana, sehingga itu bisa merusak struktur budaya atau struktur yang sudah terbentuk di wilayah pedesaan yang ada di pelosok negeri, seperti itu. Jadi pemerintah juga di sini saya lihat ini, walaupun di desa, kita lihat jalannya mereka sangat peduli sekali ya dengan pembangunan yang ada di desa-desa ya, karena ini sudah di aspal ya. Di sini kita lihat banyak pura, ya kan, cuma harmonis di sini. Di sini hidup ada Toraja,
Kristen, cuman mereka hidup berdampingan ya. Ini adalah kondisi desa yang berada di Desa Martanajaya. Dan bisa kita lihat di sana ada pasar rakyat. Itu adalah pasar rakyat ya. Dan ini di sini lagi ada pura. Bukan ya. Ya. Sekarang kita keluar dari Desa Martanajaya. Oke. Ikuti terus konten-konten kami yang selalu akan mengupdate tentang kondisi yang ada di pelosok negeri di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, ini adalah suasana jalan di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Kabupaten Pasangkayu atau Mamuju Utara. Seperti inilah kondisinya. Jadi jalan ini menghubungkan antara Makassar dan Manado dan Sulawesi Utara ya. Jadi menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Utara atau Manado Gorontalo seperti itu. Dan dari ini menghubungkan Makassar, Sulawesi Barat atau Mamuju, kemudian Sulawesi Tengah, Palu, dan Sulawesi Utara, Gorontalo, Manado, seperti itu. Ya, jadi kami sekarang berada di Jalan Trans Sulawesi. Oke. Ya, jadi sekian untuk vlog ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita saling mendukung. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.